Supaya ketika kita mengambil keputusan, bukan sebuah keputusan saja yang kita ambil, tetapi bagaimana step by stepnya itu kita pikirkan dengan matang. Sehingga hasilnya itu akan menjadi baik. Shalom Go Traders, hari ini kita kembali memuliakan Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 12 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada bagian ini kita akan menemukan beberapa poin penting ya untuk kita bisa renungkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tentang seimbang dengan akal budinya di ayat yang ke-8. Ini luar biasa menurut saya, seimbang dengan akal budinya. Sepertinya dalam kehidupan kita ini, kita seringkali diajarkan oleh Tuhan supaya kita bagaimana menyeimbangkan akal budi kita dengan situasi yang sedang kita hadapi. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kita dengar dan kita hadapi pada saat ini, tetapi bagaimana supaya rasio kita, akal budi kita itu seimbang, maka di sini sebenarnya diperlukan hikmat. Jangan sampai permasalahan dan persoalan yang kita hadapi itu menyerongkan hati kita, sehingga jalan kita menjadi tidak lurus begitu ya, apalagi menjauh dari Tuhan. Nah, Amsal mengajarkan kalau kita punya banyak tantangan, maka kita harus menyeimbangkan akal budi kita, supaya kita bisa tenang, bisa dingin begitu ya, dan itu satu-satunya cara adalah meminta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, berlagak orang besar di ayat yang ke-9. Jadi, bukan berarti kita kesannya kan seolah-olah nggak usah kita menjadi pegawai dan seterusnya, tidak. Tetapi yang Amsal ingin tekankan adalah berlagak menjadi orang besar. Artinya menutupi segala sesuatunya sepertinya dia sukses, baik dan seterusnya. Tetapi sebenarnya dalam keadaan kesulitan begitu ya. Atau dia sedang menipu dirinya sendiri. Nah ini penting gitu ya. Kadang-kadang kita juga suka berlagak seperti ada, berlagak seperti punya begitu ya. Tetapi sebenarnya kita nggak punya apa-apa begitu. Nah, Amsal ingin menjelaskan di sini bahwa bagaimana hidup kita itu tidak tersembunyi. Bagaimana hidup kita ini terhindar dari kemunafikan. Maka biarpun menjadi orang kecil istilahnya begitu, tapi itu bekerja dengan sendirinya. Artinya itulah yang dia syukuri dan itulah yang dia dapatkan. Lalu di ayat yang ke-10, di ayat yang ketiga, poin nomor 3 ini adalah tentang memperhatikan hidup hewan dibandingkan dengan belas kasihan orang fasik. Amsal ingin mengajarkan bahwa walaupun kita memperhatikan hewan yang notabene yang mungkin hewan begitu ya, artinya hal-hal yang kecil lah misalnya begitu, itu sangat berbeda dengan belas kasihan. Jadi kata belas kasihan itu kan sebenarnya jauh lebih hebat begitu ya daripada kata memperhatikan. Tetapi karena yang belas kasihannya ini orang fasik, maka sebenarnya tidak akan memberikan dampak apapun. Beda dengan orang benar. Walaupun dia memperhatikan hal-hal yang kecil yang kurang diperhatikan oleh orang, maka itu akan berdampak luar biasa. Nah, Amsal ingin memperlihatkan hal ini gitu ya, bagaimana seharusnya kita memiliki perhatian yang kecil tetapi bisa berdampak luar biasa. Lalu di ayat yang ke-11, mengerjakan tanah dia bandingkan dengan mengejar barang yang sia-sia. Jadi Amsal ingin melihat gitu ya, kalau mengerjakan tanah itu kan prosesnya lama ya. Ya harus diberesin tanahnya, lalu tanaman bibit, disiramin, dan seterusnya. Itu kan panjang step by stepnya ya. Dan banyak orang lebih suka jalan pintas, yaitu mengejar barang. Jadi kejar barang yang sudah jadi, lalu dijual dan seterusnya. Itu kan gampang sekali. Tapi Amsal mengatakan ada satu proses yang harus memang kita hadapi dan harus kita lewati. Maka proses dalam hal mengerjakan itu, kalau dengan baik, maka hasilnya tidak akan sia-sia. Sampai kenyang, artinya hasilnya itu pasti akan produktif. Tapi beda orang yang hanya ingin jalan pintas, maka dipastikan itu akan menjadi sia-sia. Dan yang ke-12, yang poin keempat yang kita lihat pada hari ini adalah mengingini jala dan juga mendatangkan hasil. Jadi bagaimana sebenarnya ini berkaitan dengan ayat yang ke-8 bahwa kalau kita memiliki pikiran yang seimbang, pasti akan mendatangkan hasil yang baik. Karena kita akan memikirkan secara mendalam seperti akar, begitu ya. Amsal ingin mengungkapkan di ayat yang ke-12 seperti akar. Kalau jala itu kan lebih cepat begitu ya, lebih cepat sekali untuk dia ambil jalan pintas ataupun berpikir praktis dan seterusnya.
Tapi Amsal ingin mengajarkan kepada kita good readers bahwa bagaimana kita menyeimbangkan pikiran kita sehingga hal-hal tadi ya, poin-poin tadi yang kita pelajari itu boleh kita lakukan dengan benar. Tidak semuanya hal-hal yang bisa kita putuskan dengan cepat begitu ya, artinya cepat tepat begitu, tidak semua hal. Ada beberapa hal yang bisa. Tapi ada juga beberapa hal yang perlu menyeimbangkan pikiran kita secara mendalam. Supaya ketika kita mengambil keputusan, bukan sebuah keputusan saja yang kita ambil, tetapi bagaimana step by stepnya itu kita pikirkan dengan matang. Sehingga hasilnya itu akan menjadi baik. Oleh karena itu, good readers, mari kita coba hari ini. Kita berpikir secara mendalam, kita pikirkan secara step by stepnya, dan seterusnya begitu ya, strateginya apa yang kita pikirkan, sehingga itu akan mendatangkan hasil yang baik. Dengan kata lain sebenarnya good readers, semakin kita memikirkan secara mendalam, maka semakin hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.